Bang, ceritain kisah Sai Baba yang dibunuh oleh dukun santet asal Indonesia, yaitu Daud-Tony dong. Oke, tetapi sebelum Bang Ari ceritain, teman-teman harus tahu dulu bahwa sebenarnya banyak yang meragukan akan kebenaran cerita yang telah disampaikan oleh pendeta Daud-Tony yang merupakan mantan dukun pengawal Presiden SBY ini. Tetapi buat kamu yang masih penasaran seperti apa sih kisah terbunuhnya Sai Baba oleh Daud-Tony ini, yuk kita bahas bareng. Nah, nama asli dari Sai Baba ini adalah Satyana Rayana Raju. Jadi, Sai Baba ini adalah orang yang sangat sakti dan dianggap dewa oleh orang India pada saat itu. Bahkan dia mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dan juga dia bisa mengeluarkan perhiasan dari tangannya. Singkatnya, di masa kepemimpinan Presiden SBY, beliau memiliki dukun pengawal pribadi yang bernama Daud-Tony. Bahkan pendeta Daud-Tony ini pernah menjadi dukun pengawal Presiden SBY selama 10 tahun. Nah, suatu ketika Daud-Tony ini pernah dipanggil oleh Ibu Ani Yudhoyono untuk datang ke tempat tinggal SBY di Cikeas. Setelah tiba di Cikeas, Daud-Tony ini sempat kaget karena dia melihat ada kiriman santet tingkat tinggi di rumah Ibu Ani. Daud-Tony pun akhirnya melakukan penerawangan terhadap santet tersebut. Daud akhirnya memperlihatkan foto pengirim santet ini ke Ibu Ani, dan ternyata pengirim santet ini adalah Sai Baba yang berasal dari India. Perlu diketahui bahwa ilmu yang dimiliki oleh Sai Baba ini bisa dikatakan seimbang dengan ilmu yang dimiliki oleh Daud-Tony. Artinya, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi dalam pertarungan ilmu santet antara Daud-Tony versus Sai Baba pada saat itu. Kemungkinannya yaitu kalau bukan Daud-Tony yang mati, berarti Sai Baba yang mati. Kalau bukan Sai Baba yang mati, berarti Daud-Tony yang akan mati. Nah, tetapi jika kedua kemungkinan ini tidak terjadi, maka Daud-Tony dan Sai Baba akan sama-sama mati. Daud-Tony pun berkata ke Ibu Ani bahwa ini adalah lawan terberat seumur hidupnya dan dia juga belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang seperti Sai Baba ini. Dia juga mengatakan jika ini adalah tugas negara, maka dia siap melaksanakan apapun resikonya. Sebelum melaksanakan duel ilmu supranatural tersebut, Daud-Tony hanya minta satu permintaan, yaitu tolong kuliahkan anak-anak saya sampai jadi sarjana sehingga saya bisa menjalankan tugas ini dengan tenang. Daud juga meminta waktu 3 bulan untuk pulang ke rumah dan bertemu keluarganya karena dia benar-benar ragu antara bisa hidup atau tidak jika melakukan duel tersebut. Setelah bertemu dengan keluarganya tersebut, dia pun memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan meminjam rumah orang untuk mengadakan pertarungan santet. Pertarungan pun dimulai. Dia pun mengatakan bahwa dia melihat ular-ular berdatangan ke arahnya memakai suling. Kemudian dia mengatakan ada sesosok dewa yang memiliki tombak bermata 3 yang dilemparkan ke arahnya. Setelah dilempar oleh tombak, dia kemudian didatangi oleh dewa yang bertangan banyak. Kaca-kaca rumah pada saat itu pun pecah karena pertarungan ilmu tingkat tinggi tersebut. Nah, setelah pertarungan itu, dia pun merasakan putus nyawa yang artinya Sai Baba telah mati dalam pertarungan tersebut. Dia pun menelepon kepada jenderal pengawal presiden dan mengatakan bahwa target telah selesai dan beres. Daud-Tony pun berhasil memenangkan pertarungan ilmu santet tingkat tinggi ini. Setelah Presiden SBY digantikan oleh Presiden Jokowi, Daud-Tony pun mengaku sudah bertobat dan sekarang beliau menjadi pendeta. Dan Daud-Tony ini juga mengatakan bahwa dia sudah tidak akan lagi mengawal siapapun presidennya yang menjabat untuk kedepannya. Nah, itulah tadi kisah pendeta Daud-Tony yang berhasil membunuh Sai Baba dalam duel ilmu hitam tingkat tinggi.